Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Henry Joko Lumban Gaul, NIM 2213151020. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang impresionisme. Selamat menonton. Impresionisme adalah aliran yang mengusung keakuratan warna pada pencahayaan objek yang dilukis berdasarkan teori proses terjadinya warna melalui sapuan-sapuan atau bahkan olesan kuas yang kecil namun berwarna. Akurasi warna yang dimaksud bukanlah warna yang mirip dengan apa yang kita lihat, namun akurasi warna sebagai cahaya yang sesungguhnya, tanpa dipengaruhi oleh pigmen objeknya, sehingga warna bayangan adalah warna ungu, bukan warna hitam atau abu, dan warna dedaunan mungkin oranye, bukan hijau. Biasanya para impresionis melukis di alam terbuka dalam kurun waktu yang singkat, sehingga harus mengorbankan keakuratan bentuk, namun sebagai imbalannya, mereka dapat menangkap keakuratan cahaya yang terjadi pada kurun waktu tertentu di pagi, siang, atau menjelang matahari terbit, dan sebagainya. Impresionisme dimulai melalui terbentuknya kelompok seniman independen yang berbasis di Paris dengan tokoh utama Claude Monet. Kelompok ini dibentuk sebagai inisiatif para seniman yang tidak mendapat kesempatan berperan di seni rupa mainstream pada masa itu. Revolusi industri dan perkembangan teknologi yang tergolong baru juga mengilhami pergerakan impresionisme. Misalnya, bagaimana teknologi fotografi menjadi ancaman baru di kala itu dan membuat kelompok itu berpikir keras untuk dapat tetap bersaing melalui karya lukisan mereka. Pameran independen pertama kelompok tersebut membawa mereka menuju pintu kesuksesan secara tidak langsung pada tahun 1870 sampai 1880-an. Nama aliran impresionisme berasal dari judul karya Claude Monet yang berjudul Impression Sunrise. Karya tersebut memprovokasi kritikus Louis Leroy untuk membuat istilah tersebut dalam sebuah kritik negatif yang diterbitkan di Le Charivari. Leroy mengatakan bahwa karya kelompok tersebut tampak seperti lukisan yang belum selesai, kurang detail, tidak realistik, dan hanya impresi atau kesan yang dangkal saja. Impresionisme dipengaruhi oleh teori warna yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton dan Eugene Carroll. Newton adalah salah satu ilmuwan pertama yang meneliti tentang proses terjadinya pembentukan warna sekitar 1671-an. Ia menemukan asal-usul warna ketika menyorot cahaya pada prisma yang menghasilkan warna pelangi. Percobaan tersebut menunjukkan bahwa warna berasal dan berada di cahaya, disusul oleh teori pembagian warna berdasarkan warna primer dan proses pencampurannya untuk membentuk warna-warna yang lain. Ciri-ciri aliran impresionisme yang pertama, gambar pada lukisan tidak detail, hanya impresi saja yang tampak mirip jika dilihat dari jauh. Yang kedua, palet warna yang cerah dan kontras berdasarkan teori pengelompokan lingkaran warna. Yang ketiga, fokus melukis pantulan cahaya pada subjeknya dibandingkan subjeknya sendiri. Yang keempat, menggunakan sapuan kuas kecil yang disebut dab yang mengeluarkan
istilah luar untuk cocolan sambal. Yang kelima, marka kuas pada lukisan cenderung tampak dan tidak ditutup-tutupi. Yang keenam, tidak menggunakan warna hitam. Pelukis impresionisme yang pertama adalah Claude Monet. Adalah pencetus gerakan impresionis di Prancis sebagai seniman hebat yang inspirasional. Monet adalah tokoh penting yang membentuk kelompok seni independen yang memulai lahirnya aliran impresionisme. Monet lebih menyukai melukis di luar, di udara terbuka, dan menangkap kejadian cahaya pada waktu tertentu. Hasil karya Monet yang paling terkenal adalah lukisan berseri yang dia hasilkan dengan melukis subjek pemandangan yang sama berkali-kali pada waktu sore, subuh, dan malam. Yang kedua ada Berthe Morisot. Adalah seorang pelukis wanita yang merupakan anggota kelompok pelukis independen yang diinisiasi oleh Monet. Ketika pameran kedua kelompok impresionis, seorang kritikus menyebut para partisipannya sebagai 5 atau 6 orang gila, karena salah satu dari mereka adalah seorang wanita, yaitu Morisot. Morisot mencapai kesuksesan di usia yang masih sangat muda pada usia 23 tahun. Sebagai pelukis wanita pada masa itu, Morisot mendapatkan berbagai kendala karena gendernya. Morisot memiliki kesempatan yang lebih terbatas daripada pria, dan ia dilarang untuk mengejar pendidikan yang sama dengan rekan-rekan prianya. Meskipun begitu, Morisot tetap mengembangkan koneksi dan dukungan keluarga yang memungkinkannya untuk mengukir karir independennya sebagai seniman wanita. Yang ketiga ada Pierre-Auguste Renoir. Adalah salah satu seniman impresionis Prancis yang ikut berpengaruh besar dalam perkembangan aliran impresionisme. Sebagai perupa yang fokus terhadap kecantikan dan terutama keindahan feminim, dikatakan bahwa Renoir adalah perwakilan terakhir dari sebuah tradisi yang berlangsung dari Rubens ke Watteau. Dia adalah ayah dari aktor Pierre Renoir dan pembuat film Jean Renoir dan seniman keramik Claude Renoir. Yang keempat ada Edgar Degas, yaitu seorang pelukis dan pematung dari Prancis. Dia diasumsikan sebagai pendiri impresionisme meskipun menolak istilah itu, dan semakin memilih disebut realis. Sebagai juru gambar yang mahir, dia banyak dikenal dengan subjek tarik, dan nyaris separuh karyanya menggambarkan penari. Hal tersebut menunjukkan keahliannya dalam menggambar gerakan, juga subjek perlombaan dan wanita telanjang. Potretnya dikenal akan kompleksitas psikologinya dan penggambaran isolasi manusia. Di awal karirnya, ambisinya yaitu menjadi pelukis bersejarah, panggilan yang untuk itu dia mempersiapkan dirinya dengan pendidikan akademik yang sempit dan berupaya bisa seni klasik secara tidak jauh.